Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2531. Jensen, apakah kamu akan menjadikanku musuhmu demi orang ini? Ekspresi Felton menjadi gelap dan dia menatap tajam ke arah Jensen. Tuan Vermeer, saya ulangi ini, saya tidak punya niat untuk menentang Anda. Tuan Gusnadi tidak melakukan apapun terhadap Anda, namun Anda telah meremehkannya. Anda di luar batas di sini. Tuan Gusnadi telah memberi saya pil dan jika Anda berniat menyakitinya, aku tidak akan berpangku tangan. Jensen berkata dengan tenang. Kenapa kamu? Baiklah, Jensen, Rini, kalian yang meminta ini ya, karena kalian berdua bersikeras melindunginya. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Felton benar-benar marah dengan kenyataan bahwa Rini dan Jensen tetap menjaganya untuk melindungi Yuan. Karena tidak lagi ingin membuang-buang waktu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan pengawalnya. Kalian berdua akan menangani hancurkan dia dan berikan dia kepada anjing-anjing itu. Aku akan menangani Jensen dan Rini. Status Rini dan Jensen menyaingi statusnya dan yang terpenting adalah Rini merupakan wanita yang ia sukai. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan memilih untuk menyakitinya. Namun Rini dan Jensen sama-sama bersikeras untuk melindungi Iwan sehingga dia hanya bisa mengendalikan mereka sementara pengawalnya mengurusi Iwan. Ini adalah pilihan terbaiknya. Selama dia menghentikan Rini dan Jensen, kedua pengawalnya bisa mengurusi Iwan dan menyelesaikan semuanya. Ya Tuan, jawab para penjaga itu. Tanpa ragu-ragu mereka menyalakan energi mereka yang sebenarnya lalu menyerang Iwan. Sombong sekali, Iwan kehilangan kesabarannya dan hendak menyerang ketika Rini mengalahkannya. Jangan berani, Rini mengejek dan mengulurkan tangannya untuk meluncurkan dua gelombang energi sejati ke arah para penjaga untuk menghentikan mereka agar tidak menyakiti Iwan. Rini, ini aku yang harus kamu tangani. Felton bersiap untuk ini dan mengirimkan energi sejatinya yang kuat ke arah Rini. Oh tidak, Rini pun memucat. Meskipun dia mencapai tahap awal alam Augana, dia masih lebih lemah daripada Felton di tahap menengah alam Augana. Dia tidak berani menerima serangannya secara langsung. Dia juga tidak bisa mengelak karena Iwan ada di belakangnya. Karena dia ingin memberi mereka kesempatan untuk menyakiti Iwan. Saat dia ragu-ragu, serangan Felton mencapai dirinya. Nona Morrison, izinkan saya membantu Anda. Jensen bereaksi cepat dan melesat ke arah Rini. Dia mengulurkan lengannya dan melancarkan serangan kuat untuk menangkis serangan Felton. Bab 2532. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, serangan gabungan yang diluncurkan oleh Rini dan Jensen berbenturan dengan energi Felton yang sebenarnya. Meskipun keduanya telah mencapai tahap awal alam Augana, mereka baru saja mencapai tingkat ini, sementara Felton sudah lama mencapai tahap menengah alam Augana. Saat serangan mereka bentrok, Felton tetap diam sementara mereka berdua mundur di bawah tekanan energinya. Tidak baik, ekspresi mereka menjadi gelap setelah mereka menenangkan diri. Awalnya mereka mengira mereka punya peluang untuk melawan Felton. Nah, sekarang setelah mereka berdua mencapai tahap awal alam Augana, namun pukulan biasa dari Felton dapat dengan mudah membuat mereka kewalahan dan kekuatannya melampaui apa yang mereka bayangkan. Bahkan jika mereka bertarung bersama, tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya.
Tuan Gusnadi, Felton terlalu kuat dan kami tidak bisa mengalahkannya. Nona Morrison dan saya akan mengulur waktu. Jadi larilah selagi bisa. Jensen tersentak dan berteriak kepada Iwan. Iwan adalah target utama Felton. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Felton, mereka seharusnya bisa menghentikannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyibukkan Felton selama beberapa waktu agar Iwan bisa kabur. Ya, Tuan Douglas benar, lari saja, desak Rini. Dia setuju dengan Jensen dan menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Felton. Saat ini mereka hanya bisa mengulur waktu untuk mengulur waktu bagi Iwan melarikan diri. Selama Iwan berhasil melarikan diri, Felton tidak akan berani melakukan apapun pada mereka berdua karena takut terhadap keluarga mereka. Dengan begitu, semua masalah akan terselesaikan. Mencoba kabur tidak semudah itu. Felton mengejek dan memahami apa yang mereka pikirkan. Selanjutnya Felton meluncurkan serangan lain di arah Jensen dan Rini. Dia berteriak kepada para penjaga, "Apa yang kalian berdua lakukan? Hancurkah itu?" Ya, para penjaga membentaknya. Mereka berhenti sebelumnya dan menahan diri untuk tidak menyerang Iwan karena Rini dan Jensen menghalangi. Sekarang Felton menghalangi mereka. Para penjaga tidak lagi khawatir. Tak berani lagi ragu, mereka langsung mengitari Rini dan Jensen dan masing-masing melancarkan serangan kuat ke arah Iwan. Oh tidak, baik Jensen maupun Rini memucat. Mereka tadinya ingin segera menyelamatkan Iwan, tetapi keduanya dihalangi oleh Felton. Mereka membutuhkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serangan Felton. Serangan intensif sehingga mereka tidak mungkin menyelamatkan Iwan. Penjaga, tangkis kedua orang itu dan bantu Tuan Gusnadi melarikan diri. Di saat-saat terakhir, Jensen meneriaki pengawalnya sambil berkelahi Felton bersama Rini. Bab 2533. Ya Tuan, para penjaga tidak menunda dan keduanya melancarkan serangan ke pengawal Felton, mencoba memaksa mereka masuk dan menyerah. Minggir, ekspresi Felton menjadi gelap. Para penjaga hendak menghabisi Iwan, jadi Felton tidak mengizinkan siapapun ikut campur. Lalu Felton melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi sejati yang kuat yang langsung membuat para penjaga Jensen kewalahan. Oh tidak, penjaga Jensen adalah penjaga biasa yang menjalankan tugas untuk Jensen. Oleh karena itu mereka hanya berada di tahap akhir alam Rigana yang berjarak bermil-mil jauhnya dari tahap menengah alam Augana Felton. Oleh karena itu tidak mungkin mereka bisa menahan serangan Felton. Bam bam. Setelah dua suara yang memekakan telinga, keduanya terlempar oleh energi Felton yang sebenarnya dan terbanting keras ke tanah. Begitu mereka mendarat, rasa sakit yang menusuk menembus tubuh mereka. Dadanya masing-masing meludahkan darah sebelum berbaring terlentang di tanah. Mati sana, kedua penjaga itu berada tepat di depan Iwan dan mulai serangan mereka. Oh tidak, hati Rini dan Jensen tenggelam saat melihatnya. Mereka berdua sedang sibuk berkelahi dengan Felton. Dan tidak bisa terburu-buru menyelamatkan Iwan. Para penjaga Jensen sudah dikalahkan oleh Felton dan Iwan tertinggal rentan terhadap penjaga Felton. Jika mereka tidak salah, tidak ada jalan keluar bagi Iwan kecuali keajaiban terjadi. Keduanya bisa menyaksikan serangan itu melesat ke arah Iwan dengan putus asa. Ariela merasakan hal yang sama persis. Iwan memberinya pil yang membantunya melewati hambatan dalam pelatihannya dan Ariela tetap bersyukur untuk hal itu. Melihat Iwan dalam bahaya, Ariela sangat ingin membantu, namun dia baru saja mencapai tahap awal alam Rigana dan kedua penjaga itu berada di tahap akhir alam Rigana. Mereka jauh lebih kuat darinya dan dia bahkan tidak bisa membantu Iwan. Meskipun dia mau. Sudah waktunya untuk mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Bertentangan dengan reaksi Rini, Jensen dan Ariela, Felton mencibir dan memandang Iwan seolah-olah dia sudah mati. Dia tidak tahu seberapa kuat Iwan, tapi dia tahu bahwa Iwan hanyalah wakil presiden dari grup Bio Farma dan bukan seseorang dari keluarga yang kuat. Dilihat dari usia Iwan, Felton berasumsi dia lemah dan bukan tandingan para penjaganya.
Jika tidak salah, Iwan akan terluka parah atau mati dari serangan itu dan tidak ada kemungkinan lain. Namun kenyataan yang kejam dan apa yang terjadi selanjutnya mengguncang segalanya. Bab 2534. Kalian baru saja berada di tahap akhir alam Rigana dan berani menantangku, ketahuilah tempatku. Iwan mendengus. Saat dia hendak melawan, Iwan teringat sesuatu. Setelah mengalahkan bos selatan, Iwan dan dia dan orang kepercayaannya semuanya berlatih dan membuat kemajuan dalam pelatihan mereka. Energi sejati Iwan telah mencapai tahap akhir alam Rigana dan dia hampir mencapai tahap puncak alam Rigana. Berdasarkan energi yang dia deteksi dari para penjaga, mereka berada dalam tingkat penguasaan tingkat lanjut dan sedikit lebih lemah darinya. Terlepas dari semua trik yang dia lakukan, dia hanya perlu menggunakan energi sejatinya untuk mengurusi para penjaga dan bahkan tidak perlu menggunakan energi spiritualnya. Selain itu, sejauh ini, Iwan hanya berfokus pada latihan energi spiritualnya dan mengabaikan pertumbuhan energi sejatinya. Karena Iwan sekarang menghadapi musuh dengan level yang sama, Iwan memutuskan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam mencapai tahap puncak alam Rigana untuk energi sejatinya. Dengan memikirkan hal itu, Iwan tidak menggunakan energi spiritualnya dan malah meluncurkan 2 gelombang energi sejati ke 2 penjaga. Bam bam, setelah 2 suara keras serangan mereka bentrok. Meskipun energi sejati Iwan berada pada level yang sama dengan para penjaga, fisiknya sangat kuat setelah semua yang Iwan lalui. Seiring dengan harta yang dimilikinya, Iwan praktis tak terkalahkan sehingga para penjaga tidak mungkin bisa mengalahkannya. Saat serangan mereka bentrok, Iwan tetap diam sementara kedua penjaga terpaksa mundur di bawah tekanan energi Iwan yang sebenarnya. Iwan mengambil kesempatan itu untuk menyerang dan menyerang penjaga yang paling dekat dengannya. Oh tidak, penjaga itu memucat. Dia hanya menenangkan diri dan tidak mampu menghindari serangan Iwan. Dengan tergesa-gesa dia meluncurkan serangan balik putus asa dalam upaya menghentikan Iwan. Bam, serangan mereka bentrok. Energi sejati Iwan merobek pertahanan penjaga dan menghantam dadanya, membuatnya mereka terbang. Begitu penjaga itu mendarat, dia meludahkan darah dan terjatuh ke tanah. Ketahuilah tempatmu bocah, penjaga lainnya tersentak dan melancarkan serangan dari belakang Iwan. Berdasarkan percakapan sebelumnya, dia tahu bahwa Iwan memiliki level kekuatan yang sama dengannya. Sekarang Iwan menyerang penjaga satunya, punggungnya tertinggal. Tempat terbuka dan ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyerang. Tidak melewatkan kesempatan itu, penjaga itu menyerang ke depan tanpa ragu-ragu, mengetahui bahwa dia akan mampu membalas dendam kawannya. Sayangnya, dia meremehkan Iwan. Dari kota Jogja hingga wilayah selatan, Iwan mengalami berbagai pertempuran dan pengalaman mendekati kematian. Dalam hal kekuatan dan keterampilan, dia menyaingi bos selatan sehingga tidak mungkin penjaga itu dapat melukainya. Bab 2535. Kaulah yang seharusnya mengetahui tempatmu. Iwan mendengus dan melompat ke udara untuk menghindari serangan itu. Kemudian dia berbalik untuk mendaratkan tendangan kuat yang mengarah ke leher penjaga itu. Betapa cepatnya! Penjaga itu dikejutkan oleh energi sejati yang kuat yang dimiliki Iwan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa memberikan damage besar dengan elemen kejutan. Yang membuatnya bingung, Iwan cukup cepat untuk menghindari serangannya dan melancarkan serangan balik. Gerakan Iwan mulus tanpa gerakan berlebihan yang membuatnya terkejut. Penjaga itu masih dalam momentum serangan awalnya dan tidak punya waktu untuk menghindar. Pada saat-saat terakhir dia pun berguling-guling dari tanah untuk menjatuhkan diri dari Iwan. Namun serangan Iwan memiliki jangkauan yang luas dan penjaganya terlambat 1 langkah. Meskipun dia berhasil menghindari pukulan di lehernya, energi sejati Iwan menyerang dadanya dan dia langsung tertembak. Bam! Parah, penjaga itu meludahkan darah dan mengalami luka dalam seperti penjaga lainnya.
Apa? Bagaimana mungkin? Felton pun kaget dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sepengetahuannya, Iwan hanyalah seorang wakil presiden grup Bio Farma yang bukan berasal dari keluarga berpengaruh. Kali ini para penjaga yang dibawanya berada di tahap akhir alam regana, menjadikan mereka cukup tangguh di kalangan generasi muda. Terlepas dari beberapa keturunan langsung dari keluarga yang kuat, kekuatan para penjaga ini tidak ada bandingannya. Mengingat usia Iwan, Felton berasumsi bahwa para penjaga bisa dengan mudah merawatnya. Mengurusnya yang membuatnya bingung adalah para penjaga malah dikalahkan. Ini sangat tidak nyata sehingga dia terguncang sampai ke inti-inti. Tentu saja Felton bukan satu-satunya yang terkejut. Rini, Jensen, dan Aurelia semuanya merasakan hal yang sama. Karena kerendahan hati Iwan, latar belakang dan usia muda, mereka semua berasumsi bahwa Iwan lemah atau bahkan bukan ahli bela diri. Paling tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan para penjaga. Yang mengejutkan mereka adalah Iwan ternyata merupakan seorang praktisi bela diri yang tangguh yang mengalahkan para penjaga dengan mudah. Hal ini mengejutkan mereka dan mereka langsung menyadari mengapa Iwan tetap tenang sepanjang waktu. Iwan bukanlah orang yang mudah diintimidasi tanpa melawan dan mereka semua telah meremehkannya.